Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Lagu adalah perkataan atau kata-kata yang dilakukan, entah ada musik atau tidak. Begitu juga musik yang bernada sesuai dengan irama yang rancak akan enak didengar. Mengenai hukumnya tergantung masing-masing orang, dan hukum syariat itu memang dapat berubah-ubah suatu saat dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar dapat untuk merubah hal tersebut. Hukum musik diharamkan itu bersamaan dengan kejadian di anak turunnya Adam atau zamannya Adam, anak turunnya Habil yang terpisah dari turun Adam yang lain. Di kesehariannya membuat pesta dan main musik dan mabuk-mabukan atau minum-minuman yang membuat teler, dan musik tersebut terdengar ke keturunan Adam yang lain dan akhirnya bergabung di situ. Begitu juga hukum menggambar diharamkan dari cerita bila ada orang yang sekiranya dapat dijadikan teladan, dibuatkanlah patung untuk mengenang keteladanan orang tersebut. Pada awalnya menjadi teladan, pada akhirnya dengan bergantinya generasi patung tersebut dijadikan pujaan atau disembahnya. Kerusakan akidah umat manusia sampai akhir zaman itu serupa. Cuma bedanya kalau zaman jahilah berhala dipatungkan, zaman sekarang berhala tersimpan di hati pikiran pemujanya karena mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau menjadi pelaku bid'ah akhir zaman. Dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menyamakan, menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, atau dengan Nabi Adam, atau dengan nabinya, atau nabinya disamakan dengan Tuhan, atau ruhnya sendiri dianggap Tuhan, atau menyesuskan dirinya sendiri, atau memuja orang-orang yang dipatungkan atau ruhnya yang dipatungkan. Kita sebagai orang Indonesia dalam lagu kebangsaan diajarkan mencintai tanah air dengan jiwa raga atau secara lahir batin. Akan tetapi anehnya dalam beragama umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dilaksanakan dengan jasmani atau jasad, pikiran dan hati saja. Kalau iman Islam dipahami dengan hati pikiran, yang ada hanya menyamakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, karena yang dapat dipahami hati pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Sedangkan yang dibekali agama Islam itu jati dirinya manusia atau ruhnya, dan yang akan kembali di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ruhnya manusia. Bila ruhaninya tidak diilmui dengan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya akan tersesat jalan pulang, dan di sana nanti pasti akan merugi walau amal ibadahnya banyak. Seperti yang dikatakan, amal yang diterima hanya yang beragama Islam dalam pengertian iman kepada Tuhan yang menciptakan semua dalil
Hormatilah merah putih dengan mengamalkan syariat dengan jasmani atau dengan jasad, pikiran, dan hati, dan ilmui rohani dengan ilmu iman Islam atau yang disebut dalam keilmuannya disebut hakikat dan ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib digurukan. Dan sanad keilmuan yang terputus berarti berguru ke iblis atau syaiton. Merah putih lambang pada diri manusia, ilmui dengan agama dengan benar dan tepat, dan amal dunia maupun amal untuk akhirat keduanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dalam Islam, berpakaian sebagai lelaki dari pusar sampai lutut saja. Bila kita dapati orang lain tidak berpakaian sama dengan kita, seyogyanya jangan kalian bilang itu tidak islami, dan pahami apa yang diajarkan dalam agama dengan benar dan tepat. Imani nabi selain nabi kita, karena itu juga jadi rukunnya iman. Dan bila syariat yang dilakukan nabi lain, anggap itu dari Tuhan, dan itu memang dari Tuhan, dan jangan kalian anggap sesat, karena kita hanya sebagai hamba dan wajib menghamba kepadanya. Jangan sesatkan yang menjadi syariat nabi yang lain. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.